Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga teman-teman yang hadir pada seminar kali ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran. Semoga pandemi ini terus cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana normal yang kita laksanakan sebelumnya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan atau mengangkat judul yang berjudul Pemanenan Air Hujan Menuju Kedaulatan Air dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. Perkenalkan, nama saya Taufik Andi Bowo. Tentu saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Nurul Zunia Ristanti, Indira Zulkarnain, Aulina Syahdan, Atika Husnatul Maryam, dan Ayu Indarti. Tentunya kalau kita berbicara tentang air hujan atau air itu sendiri, air merupakan suatu kunci peradaban, yaitu setiap kehidupan makhluk hidup, manusia itu pasti memerlukan kebutuhan air. Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan itu membutuhkan air. Untuk manusia sendiri sejak zaman dahulu mencari sumber air, baik berupa sungai maupun mata air untuk kehidupan ataupun mendekatkan dengan pemukiman. Lalu juga sumber air ini menjadi agenda penting dalam SDGs. Kita bisa melihat tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 pembangunan berkelanjutan, yang nomor 6 adalah ketersediaan air bersih. Itu menjadi target dari kita sebagai masyarakat dunia untuk mewujudkan ketersediaan air bagi setiap masyarakat. Yang ketiga adalah air ini juga tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu di dalamnya secara singkat tercantum bahwa segala yang ada di tanah air Indonesia itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran ataupun kesejahteraan rakyat. Yaitu yang selanjutnya, air ini juga menjadi komoditas bisnis yang prestisius melalui AMDK, air minum dalam kemasan, yang sekarang banyak menjamur air minum dalam kemasan dengan berbagai merek, dengan berbagai jenisnya, sehingga kita bisa bingung sendiri memilih yang mana untuk AMDK itu sendiri. Karena apa? Keuntungan ekonomi dari pemanfaatan air ini sangatlah besar. Padahal kalau kita bisa melihat banyak konflik yang terjadi karena perusahaan yang mengambil ataupun memanfaatkan sumber mata air di suatu daerah karena masyarakat daerah setempat tidak setuju ataupun tidak mendukung, sehingga banyak muncul konflik agraria. Jadi air itu sendiri bisa menimbulkan konflik. Selanjutnya adalah ketersediaan air di Indonesia sangatlah melimpah melalui curah hujan yang tinggi. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kita bisa merasakan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, itu menjadi potensi yang luar biasa. Potensi sumber daya air yang ada di Indonesia, kita menempati urutan kelima terbesar dunia, dan 25% dari cadangan air yang ada di Indonesia ini digunakan untuk kebutuhan baik berupa air baku, irigasi maupun juga industri, itu bisa dikonsumsi. Lalu air hujan yang ada di Indonesia ini memiliki TDS, yaitu total larutan padat yang terkandung dalam air ini sangat rendah. Semakin rendah TDS-nya, semakin bagus air itu sendiri. Kita bandingkan dengan air tanah yang begitu besar karena dipengaruhi oleh mineral yang membawanya ataupun mineral pengikut-pengikutnya, atau kontaminasi yang ada di dalam air tanah itu sendiri sangatlah banyak. Sehingga air hujan ini kualitasnya sangatlah bagus. Lalu yang terakhir adalah air harus didapatkan secara mudah dan murah. Kenapa? Karena air kita melimpah, hujan kita bisa kita rasakan setiap tahun. Kenapa belum bisa kita rasakan secara mudah dan murah? Kenapa? Potensi sumber daya air yang di Indonesia belum bisa dimanfaatkan secara optimal, khususnya adalah air hujan. Air yang turun dari langit yang kita bisa melihat, tapi belum bisa kita manfaatkan secara optimal untuk kebutuhan konsumsi. Itulah kenapa di artikel kami ini kami mengangkat tentang pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Yaitu pemanenan air hujan ini adalah proses pengumpulan atau menyimpan air hujan itu dengan berbagai macam teknologi untuk kebutuhan manusia
ataupun kebutuhan konsumsi manusia, aktivitas manusia di masa depan. Jadi kita simpan air hujan itu saat ini, lalu kita gunakan di masa yang akan datang. Harsoyo pada tahun 2010 mengkategorikan pemanenan air hujan atau yang nantinya akan banyak saya singkat menjadi PAH. PAH ini terbagi dalam dua metode. Metode yang pertama yaitu adalah pemanenan air hujan dengan atap bangunan. Ini teman-teman pasti akan mudah membayangkan. Jadi air yang turun itu melalui atap bangunan itu ditangkap lalu dialirkan menuju ke tempat penampungan. Itu salah satu yang bisa digunakan. Yang kedua adalah PAH dengan bangunan reservoir. Dari bangunan itu ini memanfaatkan aliran hujan yang sudah menjadi aliran permukaan atau runoff. Nah, aliran permukaan ini bisa ditampung atau ditangkap melalui bangunan-bangunan reservoir berupa kolam, bak, waduk dan sebagainya untuk kebutuhan air. Sehingga apa? Ketika kita bisa memanfaatkan air hujan ini, harapannya kita bisa mewujudkan yang namanya kedaulatan air atau menuju kedaulatan air itu sendiri. Kedaulatan air adalah setiap hak individu untuk menentukan kebijakan atas sumber daya air yang ada di lingkungannya dengan memprioritaskan kebutuhan air atau pengelolaan air secara mandiri. Nah, kenapa kemandirian ini menjadi penting? Karena kita akan menuju yang namanya masyarakat madani. Menjadi harapan besar bahwa dengan kedaulatan air ini kita bisa menjadi masyarakat yang madani. Karena ciri dari masyarakat madani ini ada 5. Yang pertama adalah kesukarelawanan, yang selanjutnya adalah keswasembadaan, yang ketiga keswadayaan, yang keempat kemandirian yang tinggi, yang kelima adalah keterikatan dengan norma dan nilai. Salah satunya ada kemandirian yang tinggi. Jadi kemandirian atas pengelolaan sumber daya air itu menjadi bagian masyarakat madani. Melalui apa? Kita harus mewujudkan dulu kedaulatan atas air. Lalu juga kesukarelawanan, kita secara bottom up dari masyarakat itu secara swadaya, swakelola, kita kelola dari bawah untuk cakupan yang kecil-kecil, untuk bisa kita kelola air hujan tersebut kita manfaatkan di lingkungan yang kecil aja. Baru nanti kita berkembang untuk memanfaatkan yang lebih luas. Nah, optimalisasi pemanenan air hujan ini terutama yang berbasis masyarakat ya, yang sederhana, yang murah, yang bisa digunakan secara mudah khususnya untuk masyarakat, ini telah dilaksanakan. Berbasis masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2012, contohnya oleh komunitas Banyu Bening yang ada di Ngablik, Sleman. Mereka memanfaatkan air hujan dengan intensitas tinggi pasca 2 atau 3 hari setelah hujan turun. Jadi hari ketiga atau hari kedua itu mereka memanfaatkan, lalu setelah 10 atau 20 menit setelah air hujan itu mulai turun. Jadi air hujan tersebut ditampung lalu dilaksanakan proses filterisasi atau disaring. Yang ketiga adalah air hujan untuk bisa langsung dikonsumsi, mereka mengembangkan yang alat yang namanya elektrolisasi air untuk menaikkan pH air. Kenapa? Air dengan pH yang tinggi atau yang basah itu bermanfaat bagi kesehatan. Namun kita tidak akan bahas itu, tapi kita akan bahas secara teknis atau secara konkret untuk bagaimana melaksanakan pemanenan air hujan berbasis masyarakat. Ya, secara sederhana pemanenan air hujan ini di tiap rumah dapat dilakukan dengan 3 komponen dasar atau komponen utama. Yang pertama adalah catchment atau bangunan tangkapan. Yang kedua adalah delivery system, yaitu bagaimana mengalirkan air yang sudah ditampung tersebut ke storage reservoir, yaitu adalah tempat penampungan. Lalu didukung oleh komponen pendukungnya juga, seperti pompa air, alat elektrolisasi air, ataupun pipa untuk distribusi air itu sendiri. Saya akan menampilkan gambar. Dari gambar tersebut, salah satu contoh yang ada di komunitas Banyu Bening. Untuk bagian paling atas adalah catchment berupa talang air, yang kedua adalah delivery system melalui pipa, yang ketiga adalah storage reservoir, yaitu adalah tampungan berupa tandon banyu, tandon air istilahnya. Nah, delivery system ini di dalamnya sudah ada alat filternya. Jadi setelah ditangkap itu disaring terlebih dahulu untuk bisa masuk ke storage reservoir. Lalu komponen pendukungnya di gambar tersebut berupa alat
elektrolisasi air yang dilaksanakan di Komunitas Banyu-Bening. Lalu bagaimana kontribusi pemanenan air hujan ini terhadap kedaulatan air? Nah, pemanenan air hujan memiliki kontribusi terhadap kedaulatan air dalam hal mengatasi kekurangan air, berkontribusi dalam penghematan air, memenuhi kebutuhan manusia, mengisi kembali air tanah, dan juga sebagai alternatif sumber air, hingga berdampak secara ekonomi. Bayangkan saja berapa nilai ekonomi yang sudah setiap keluarga, kepala keluarga berikan kepada swasta atau kepada penyedia air minum dalam kemasan baik melalui galon. Kalau satu hari saja mereka mengisi galon sebesar Rp10.000, bagaimana 1 bulan, 1 tahun, banyak keuntungan yang telah mereka peroleh dengan pengelolaan yang sederhana. Harusnya air yang sederhana ini bisa kita manfaatkan secara mudah dan murah. Lalu juga pemanenan air hujan dijadikan sebagai alternatif dalam mendukung konservasi sumber daya air untuk mendukung ketahanan air yang berkelanjutan yang bermuara pada kedaulatan atas sumber daya air. Karena apa? Mereka punya kemandirian, mereka punya rasa untuk mengelola airnya sendiri di lingkungan sekitarnya. Melalui apa? Hujan yang turun ditangkap, ditampung, lalu bisa dimanfaatkan baik dimasak dulu maupun juga bisa melakukan elektrolisasi air dengan kearifan yang ada, kearifan lokal yang ada. Tidak harus menggunakan bak yang besar, bisa menggunakan kendi dari tanah, menggunakan kearifan lokal yang ada. Lalu dapat kami simpulkan bahwa pemanenan air hujan berbasis masyarakat secara sederhana dapat dilakukan dengan murah dan mudah. Medianya jelas, alat-alatnya juga mudah untuk bisa didapatkan. Tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Ini bisa dikelola satu desa, satu kampung, satu RT pun bisa dimanfaatkan, lalu digunakan untuk lingkungan yang kecil dulu saja. Lingkungan dari RT tersebut atau keluarga tersebut bisa dimanfaatkan. PH perlu didukung semua komponen bangsa secara gotong sebagai modal sosial. Ini harus didukung baik sebagai kebijakan, peraturan maupun ada proyeknya atau pilot project dari pemerintahan untuk bisa memberikan panduan bagaimana pemanenan air hujan ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena masyarakat kita perlu melihat bagaimana pemerintah kita melaksanakan pemanenan air hujan untuk mencukupi kebutuhan air. Lalu yang selanjutnya adalah PAH ini berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang berimplikasi terhadap ekonomi. Tentu murah dan mudah kita bisa mendapatkan air untuk bisa dikonsumsi serta bermuara pada kedaulatan atas sumber daya air. Kami memberikan rekomendasi kepada 3 komponen yang kami cantumkan. Yang pertama untuk pada pemerintahan, kami merekomendasikan untuk adanya dukungan kebijakan maupun peraturan dan juga adanya percontohan. Untuk aktivitas akademik, pengembangan PAH harus menjadi bagian mitigasi bencana dan juga harus ada teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh aktivitas akademik untuk proses pengabdian masyarakat. Bagaimana hasil karya teman-teman semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemuda, mahasiswa itu harus menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya. Lalu untuk masyarakat harus merespon kondisi lingkungan dan kapitalisme sumber daya air secara swadaya, swakelola, dan kesukarelawanan. Kondisi yang ada ini harus direspon secara tegas oleh masyarakat untuk bisa menghasilkan air atau pengelola air secara mandiri untuk menunjukkan apa? Masyarakat madani. Sekian teman-teman semua, mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ataupun ada saran ataupun ada tanggapan yang lain, monggo nanti bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semuanya. Terima kasih.